Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Yudhistira dengan NIM 20411111044, Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang patogenesis kelainan struktur dan fungsi tubuh. Patofisiologi. Definisi: ilmu yang mempelajari keadaan tubuh yang tidak normal atau dalam keadaan sakit. Normal, badan dalam keadaan sehat. Tiap keadaan sehat, tiap orang bervariasi. Faktor-faktor yang berpengaruh: yang pertama, perbedaan genetika kecuali kembar satu ovum. Yang kedua, pengalaman hidup dan interaksi dan lingkungan. Yang ketiga, setiap orang mempunyai perbedaan parameter fisiologi karena ada pengendalian dalam fungsi mekanisme tubuh. Contoh, konsentrasi glukosa pada orang sehat akan berbeda secara makna pada berbagai waktu dalam sehari tergantung asupan makanan. Kegiatan-kegiatan orang tersebut, variasi 40 orang normal terjadi pada batas-batas tertentu. Konsep tentang penyakit. Definisi penyakit: suatu proses dalam individu yang menyebabkan perubahan parameter kesehatan individu tersebut di luar batas-batas normal. Pada keadaan ini, individu dituntut untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan dalam tubuh untuk mempertahankan keadaan internal tetap normal dan sehat. Bila beberapa dari struktur tubuh menyimpang dari normal dan tubuh tidak bisa bertahan dari kerusakan yang berasal dari dalam atau dari luar. Contoh, genetik individu menentukan sifat anatomi individu tersebut, mekanisme fisiologi kehidupan sehari-hari, cara memberikan respon terhadap cedera ditentukan oleh informasi yang sudah genetik ada saat konsepsi pembuahan ovum oleh sperma, sehingga faktor keturunan harus dipelajari sampai berapa jauh pentingnya faktor keturunan berpengaruh timbulnya suatu penyakit, suatu kesalahan pada susunan genetik. Seseorang sangat berpengaruh pada kepekaan terhadap jumlah agen, penyebab penyakit dan gula penyakit yang ditimbulkannya. Teori atau homeostatik. Gambaran proses fisiologi di dalam tubuh manusia meliputi suhu. Yang pertama ada tekanan darah, yang kedua keseimbangan asam basa, yang ketiga metabolisme air, yang keempat metabolisme protein, yang kelima metabolisme lemak, yang keenam metabolisme karbohidrat, yang ketujuh metabolisme vitamin, yang kedelapan metabolisme mineral, yang kesembilan metabolisme hormonal, dan kesepuluh lain-lain. Semua dipengaruhi faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik. Dua faktor ekstrinsik: agen infeksi atau bakteri, virus, parasit, jamur bakteri, trauma, mekanisme, bahan kimia, radiasi, suhu panas, suhu dingin, masalah gizi, serta stres psikologik. Penyakit. Definisinya adalah sejumlah proses fisiologis yang sudah berubah sehingga untuk bisa memahami dan mengobati penyakit yang timbul pada seorang harus memperhitungkan identitas proses-proses normal yang dipengaruhi. Yang kedua, sifat-sifat dari gangguan. Selanjutnya, akibat-akibat dari gangguan tersebut. Perkembangan penyakit. Etiologi penyakit. Penetapan penyebab atau alasan dari timbulnya penyakit. Penyakit tuberkulosis atau bisa disebut dengan TBC. Penyebabnya suatu kuman atau Mycobacterium tuberculosis. Tubuh manusia merespon masuknya kuman tersebut melalui proses-proses fisiologis, biologis, abnormal secara bersama-sama merupakan kumpulan gejala yang disebut penyakit. Proses perubahan fisiologis menjadi abnormal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik. Patofisiologi penyakit. Timbulnya suatu penyakit selalu melalui beberapa mekanisme sampai menimbulkan gangguan fisiologis berupa gejala-gejala. Patogenesis penyakit adalah perkembangan dan evolusi penyakit. Contoh, pada penyakit TBC, terdapat mekanisme dengan jalan mana basil TBC nantinya akan menghasilkan kelainan-kelainan yang ditemukan pada tubuh seseorang. Yang pertama ada perkembangan penyakit akan mengaitkan beberapa keadaan seperti proliferasi dan penyebaran basil-basil atau bakteri tuberkulosis TBC dengan respon pada peradangan yang timbul.
Terjadi juga pengerusakan sel-sel dan jaringan-jaringan sampai suatu tahap tertentu dapat menimbulkan gejala-gejala klinis. Riwayat alamiah terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala yang sangat bervariasi. Sifat beberapa penyakit. Yang pertama, awitan, yang cepat permulaan timbul gejala. Yang kedua, masa prodromal lama. Tiga, bisa sembuh sendiri. Yang keempat, menjadi kronik. Yang kelima, penyakit mula-mula sembuh lalu kambuh kembali secara berulang. Keenam, mekanisme patogenesis dan evolusi tiap penyakit berbeda pada tiap individu. Yang ketujuh, sebab tiap individu mempunyai respon terhadap mekanisme timbulnya penyakit terbatas. Manifestasi penyakit, stadium subklinis. Pada awal perkembangan suatu penyakit, agen-agen etiologi dapat membangkitkan sejumlah perubahan dalam proses biologis yang dapat dideteksi oleh analisa laboratorium, walaupun tidak dikenali oleh si penderita bahwa sudah terjadi perubahan. Hal ini terjadi karena yang pertama, seseorang belum merasa ada gejala karena fungsi dari organ-organ penderita masih normal. Yang kedua, fungsi organ tidak segera nampak terganggu bila belum ada kelainan anatomi. Juga organ mempunyai batas keamanan cadangan yang cukup. Contoh, penyakit ginjal kronik bisa merusak suatu ginjal seluruhnya dan merusak sebagian ginjal yang lain sebelum ada gejala-gejala yang dapat dirasakan. Gejala penyakit. Definisi, perasaan subjektif yang hanya bisa dilaporkan oleh penderita. Contoh, nausea, rasa tidak enak, serta rasa sakit. Tanda-tanda penyakit. Untuk definisinya yaitu suatu manifestasi penyakit yang secara objektif menyangkut penyimpangan yang dapat diidentifikasi oleh pengamat, dokter, perawat, dan lain-lain. Contoh, demam, kulit merah, terasa panas. Lesi, perubahan struktur yang dapat ditunjukkan badan. Komplikasi penyakit, yaitu proses baru atau proses terpisah yang dapat timbul sekunder karena seberapa perubahan yang dihasilkan oleh keadaan aslinya. Contoh, penyakit pneumonia, infeksi di organ paru-paru, adalah akibat infeksi virus saluran pernapasan bagian atas, misalnya influenza. Manifestasi penyakit pada penderita dapat berubah setiap saat bila keseimbangan biologis bergeser dan kompensasi bekerja serta pengaruh di lingkungan. Manifestasi penyakit yang sama mempunyai spektrum perwujudan yang berbeda pada tiap penderita. Penyakit akut adalah penyakit yang timbul cepat disertai gejala-gejala yang berat dan berlangsung singkat. Contoh, infeksi virus influenza. Penyakit kronis adalah penyakit yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Biasanya timbul setelah penyakit akut, misalnya tuberkulosis, lepra, dan lainnya. Genetika. Materi genetik pada setiap manusia terkandung dalam 46 kromosom atau 23 pasang kromosom pada setiap pasang. Salah satunya berasal dari masing-masing orang tua. Setiap sel dalam tubuh memiliki 46 kromosom yang sama jenisnya berada di inti sel. 22 pasang diantaranya mempunyai jenis yang sama, baik pada laki-laki dan wanita. Pasangan kromosom ke-23 adalah kromosom seks dengan huruf X dan Y. Wanita mempunyai 2 kromosom, yaitu X, XX. Laki-laki mempunyai 1 kromosom X dan 1 kromosom Y, ada dalam kurung XY. Pada saat pembuahan, sperma bersatu dengan satu ovum masing-masing akan membelah. Nah, di sini ada gambar ilustrasi. Kelainan jumlah kromosom. Keadaan ini bisa terjadi pada saat pembelahan sel berlangsung. Prognosis kelainan kromosom. Yang pertama, sebagian besar kelainan kromosom menyebabkan kematian janin atau hasil konsepsi lenyap atau tidak melekat atau nidasi. Pada dinding uterus 50% embrio yang mengalami abortus spontan memiliki kelainan kromosom. Yang kedua, hilangnya sebagian kromosom atau duplikasi kromosom yang tidak menyebabkan kematian sering menyebabkan bentuk tubuh tidak normal, retardasi mental, ketidakmampuan berkembang atau tumbuh. Contoh, trisonomi autosom. Yang pertama trisonomi 21, yang kedua sindroma Down. Kekurangan kromosom X. Yang pertama sindroma Turner 45X, yang kedua sindroma Klinefelter 47X.